Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizda Mandarul Jiba. Dan bersama rekan-rekan saya, yang pertama ada Daniel Ardiansyah, kedua ada Juan Kamalinia Mabrar, ketiga ada Galang Pembudi Utama, keempat ada Maka Muhammad Mustafa, dan kelima ada Raid Bashir. Oke, sebelumnya izin kami untuk menjelaskan apa hasil proyek dari pembuatan web kami. Oke, pertama-tama akan dimulai oleh rekan saya, Galang Pembudi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, nama saya Gelang Pambudi Utama. Jadi di sini saya mau jelasin sedikit tentang tampilan websitenya. Ya, jadi di bagian atas ini ada bagian bar navigasi. Dia ada penanda profil, berita, bidang, galeri, dan lain-lain. Tapi ini kami bikin satu ini aja. Kalau misalnya klik ke beranda atau profil berita itu nggak masuk ke halaman selanjutnya. Kemudian ini website untuk Mas Satu Band Lampung. Kemudian di bawahnya itu ada bagian hero image gitu loh. Nah, nah, kemudian di bawahnya ada bagian pelayanan, info pelayanan, ada PBDB, raport, ujian. Kemudian di bawahnya ada alumni. Nah, alumni ini bagian tentang testimoni alumni dari mana satu Bandar Lampung seperti ini tampilannya menggunakan card. Kemudian, kemudian bagian bawah ada galeri foto, bisa di scroll galerinya. Kemudian untuk button foto lainnya itu juga sama seperti navigasi halaman manapun. Kemudian di bagian paling bawah itu ada footer. Nah, berisi tentang kontak dan eh, Google Maps untuk lokasi mana satu. Jadi sekian untuk penjelasan websitenya. Sekarang masuk ke bagian eh, codingnya. Baik. Jadi apa terlihat? Nah, terlihat lah. Terlihat. Oke. Jadi struktur codingnya itu seperti ini. Yang pertama ada indeks HTML yaitu halaman yang memuat semua kontennya. Jadi ini halaman template. Di sini ada link untuk ke CSS yang ada di SRC ini, kemudian ada link ini, tiga ini untuk fontnya. Kemudian ada yang pakai Tailwind, beberapa ada yang pakai pure CSS. Kemudian ini link untuk scriptnya. Ada di SRC script.js. Kemudian ada title. Nah, di sini strukturnya. Jadi semua konten itu seperti hero, navigasi, pelayanan, alumni, galeri, foto itu saya taruh di kontainer. Nanti dijelasin di bagian CSS-nya kontennya seperti apa. Nah, kemudian ini kok kosong. Kenapa kosong? Nah, ini kosong karena saya konten itu dimasukin ke template ini melalui script.js ini, jadi Ajax. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini, style CSS-nya. Ini bagian template-nya. Jadi margin 0, padding 0, seperti biasa biar nggak biar layarnya penuh gitu, nggak ada margin di samping-sampingnya. Dan fontnya menggunakan sans serif, sans serif, body HTML, margin 0, padding 0. Nah, di kontainer itu yang ini, kontainer dari semua konten, itu dia pakai Fluxbox ya, Flux direction-nya kolom, minimum height-nya 100 feet. Kemudian ada hero nih, hero itu wrapper dari tampilan hero tadi. Kemudian ada pelayanan, ada alumni, ada galeri. Sebenarnya tidak terlalu penting karena setiap bagian nanti ada file CSS sendiri seperti galeri, hero, dan navbar. Kemudian kita masuk ke bagian script. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa fungsi ya. Nah, yang pertama ini dari sini. Nah, ini digunakan untuk menampilkan konten-kontennya atau untuk istilahnya
memasukkan bagian-bagian ini seperti navbar, pelayanan, galeri, footer, dan alumni dan hero ke template tadi. Jadi dipisah-pisah gitu filenya, konten-kontennya. Jadi di sini ada fungsi untuk include file-file ini ke file template tadi. Kemudian di sini ada beberapa. Yang pertama untuk navbar, hero, pelayanan, alumni, galeri, footer. Kemudian di sini ada filenya apa. Jadi di sini kalau navbar ini kan. Nah, dia merujuk ke ID navbar ini. Mau diisi apa? Mau diisi pakai ini navbar.html yang ada di folder src. Berarti yang ini navbar HTML. Nah, seperti yang lainnya juga sama ini. Kemudian ada ini net navbar. Nah, ini apa? Ini tuh fungsi ini. Kalau di navbar tadi kan kalau kita hover ke satu item di navbar itu kayak ada drop down. Nah, itu untuk ini, untuk itu. Ini kalau kita mouse enter, kalau kita hover, berarti drop down yang ada di nav item itu bakal tertampil. Sementara kalau nggak hover dia nutup. Kalau ini juga sama aja. Kalau hover dia tertampil ada displaynya block. Kemudian kalau live dia non displaynya jadi hilang. Kemudian ada di sini ada fungsi lain set timeout ini. Ini tuh fungsi untuk hero title. Hero title tuh ada di tulisan yang di hero image tadi itu. Kan waktu awal-awal ada tulisan selamat datang di Man 1 Bandar Lampung. Itu untuk itu. Nah, untuk apa? Untuk timeout. Untuk setelah beberapa detik, setelah 4 detik, dia bakal fade out tulisannya. Jadi seperti tadi hilang. Sekian saja untuk pembahasan script.js ini. Kemudian untuk bagian lain yang saya kerjakan itu ada di bagian hero ini. Nah, seperti ini. Saya pakai ini kelasnya ada hero, di kelas hero YouTube. Nah, saya pakai video YouTube ya. Jadi saya pakai iframe, saya pakai frame border 0, allow autoplay full screen. Jadi dia full screen, dia autoplay jalan langsung seperti tadi. Kemudian ini ada hero title yang barusan dibahas. Selamat datang di Mas 1 Bandar Lampung. Kemudian setelah 4 detik dia bakal fade out. Kemudian masuk ke hero CSS-nya. Nah, sini ada kontainer, fungsinya relatif, overflow hidden, jadi weight-nya 100%, height-nya 100. Kemudian ada tag untuk video YouTube-nya. Di sini posisinya absolute, top 0, left 0, width 100, set 100 biar maksimal sama layar sama layar device-nya. Kemudian ada object feed cover. Ini biar nggak ada border di samping kanan atau kiri yang hitam itu. Kemudian pointer event di sini biar videonya nggak bisa diklik sama sekali. Jadi user nggak bisa dalam istilahnya nggak bisa ngeganggu pemutaran videonya. Kemudian ada aspek ratio videonya. Terus kemudian ini zoom, transform scale. Nah, ini biar nggak ada letterbox. Kemudian masuk ke hero overlay. Hero overlay itu hero title tadi ya. Lihat nih, hero overlay, hero title. Nah, kita taruh di atasnya video itu tadi. Kemudian ada CSS untuk hero title-nya sendiri. Kita warna putih, font size-nya 4 rem, bold, center, opacity 1 second is. Kemudian ada hero title dot height. Nah, kalau ke height dia opacity-nya bakal 0. Kemudian lanjut ke Prisdam Ananda di bagian pelayanan HTML ini. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ke pelayanan, yang dimana situ ada div kelas pelayanan untuk manggil kelas pelayanan tersebut. Itu ada div kelas max max W6XL 6 kali 1 itu sebagai kelas manggil kelas. Nanti di bawah itu ada H1 kelas untuk manggil kelas lagi itu ada teks 2 kali 1 font semi bold, teks gray 800, teks center, MB min 4.
Di tulisannya ada pelayanan MA Negeri 1 Bandar Lampung. Nah, yang dimana itu fontnya bakal semi bold dan teksnya akan berwarna gray. Teksnya juga berbentuk center. Nah, itu di bawahnya ada div class border eh, plus 4. Bordernya berwarna biru, terus dengan lebar 500. Lalu itu ada lebarnya 45 per itu per grid. Lalu itu di bawahnya ada div class yang manggil grid, grid kolom 1, kolom 2. Lalu itu ada kolom 4, gap 4, teksnya center. Itu ada ngebuat kontainer PPDB yang dimana div classnya itu backgroundnya putih, paragrafnya 4. Lalu itu di bawahnya ada image search yang dimana image-nya itu bakal ada muncul berfungsi untuk menimbulkan image yang ada di kontainer. Itu ada ALT PPDB, alert PPDB. Kalau image itu nggak nongol, bakal muncul tulisan PPDB. Itu di kelasnya itu ada untuk tinggi 16, MX-nya auto. Itu ada di paragraf kelas itu fontnya bold, terus berwarna biru, dengan ukuran 700, yaitu bertuliskan PPDB. Atau di bawahnya itu ada grid raport, di mana dengan div class backgroundnya putih sama dengan kayak div class yang di sebelumnya. Nah, itu ada image search di mana untuk memanggil gambar dari file-file yang udah kita input. Itu ada alert sebagai kalau misalnya terjadi error di file tersebut, bakal nimbulin kata raport. Itu ada kelasnya tingginya 16 sama aja kayak di atas. Itu ntar bakal ke P class yang dimana fontnya bold, text gray 700 sama aja kayak di atas untuk tulisannya tuh rapor. Itu selanjutnya ke grid selanjutnya yaitu grid ujian yang dimana div memanggil kelas background white sama aja kayak di atas juga terlebih dahulu. Itu image search-nya untuk untuk memanggil gambar yang udah kita sediakan. Itu ada alert ujian yang dimana kalau ada terjadi error di gambar tersebut bakal muncul tulisan ujian tulisan ujiannya dengan kelas H tinggi 16 dan M-nya auto, marginnya auto. Nah, itu di bawahnya itu ada paragraf kelas dengan font bold, text gray 700 yang mana bertuliskan ujian. Nah, itu untuk grade berikutnya itu ada perpustakaan, yaitu dengan div class yang sama seperti sebelumnya yang di atasnya. Itu ada image search-nya untuk memunculkan gambar di web tersebut sama kayak di atas. Terus ada alert juga yang dimana bertuliskan perpustakaan jika gambar tersebut tidak keluar atau tidak muncul. Dengan kelas yang dimana kelasnya H16 dan seperti sama yang di atas. Itu ada paragraf kembali ya dimana dengan font bold, text gray dengan ukuran 700 itu bertuliskan perpustakaan. Nah, itu di bawahnya paling bawah sekali itu ada tombol pelayanan lainnya yang mana di tombol tombol pelayanan lainnya itu memanggil kelas text center eh, margin tingginya 6. Nah, itu ada button itu untuk memunculkan tombol yang dimana memanggil kelas backgroundnya blue, ukurannya 600, teksnya white, terus fontnya semi bold, berukuran 6 pixel. Lalu itu roundnya hover, backgroundnya blue, 700, blue min 700, terus transition. Nah, itu terus di bawahnya ada bertuliskan pelayanan lainnya. Yang mana di dalam. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Maka Muhammad Mustafa. Untuk Maka dipersilakan. Di sini saya dapat mengerjakan bagian galeri CSS dan galeri HTML. Galeri yang mengambil dari galeri CSS, div class galeri container yang mengambil dari galeri CSS juga. Dua style, text align, center, margin, bottom, dua rem, galeri foto untuk tulisan. Kemudian ada div class, galeri wrapper itu mengambil dari galeri CSS. Di bawahnya lagi ada div class galeri. Selanjutnya ada image search itu untuk
fotonya atau path fotonya yang akan ditampilkan pada web. ALT ini kegiatan 1, 2, 3 itu ketika foto tidak muncul maka akan menampilkan tulisan itu. Selanjutnya ada href kelas btn more foto lainnya. Itu untuk kotak teks tidak dilingkan maka tidak diisi. Selanjutnya galeri CSS. Pada paling atas terdapat kelas galeri container di mana lebarnya 70%, marginnya auto. Selanjutnya ada kelas galeri wrapper yang maksimal tingginya 400 pixel. Overflow scroll yaitu ketika kita terlalu banyak memasang foto akan menjadi scroll. Paddingnya 10 pixel, backgroundnya white atau putih. Selanjutnya kelas galeri, displaynya grid agar kotak-kotak. Grid template column itu repeat, auto fit, min max 200 pixel dan 1 fr. Gapnya yaitu untuk batasnya untuk jarak antara fotonya itu 20 pixel. Selanjutnya kelas galeri image di mana lebarnya 100%, tingginya auto, object fitnya contain, box shadow-nya 0, 4 pixel, 8 pixel. Untuk warnanya itu 0,0001. Transisinya selama 0,3 detik. Selanjutnya ada kelas galeri image hover yang mana transformnya scale 1.03. Selanjutnya ada kelas BTN more di mana displaynya block, tingginya 200 pixel, lebarnya 200 pixel, marginnya 30 pixel, auto 0. Untuk paddingnya 12 pixel dan 20 pixel. Background colornya itu warna biru dan pinggiran dan tutup tulisannya warna putih. Teks lainnya itu di tengah, border radiusnya 8 pixel. Text decoration tidak ada, font untuk fontnya bold, transisinya background color 0,3 detik. Selanjutnya ada kelas BTN more hover yang mana warnanya juga tetap warna biru. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya untuk Juan Kamalniam Hairul Akbar dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk puternya sendiri, puter kelas sendiri untuk menunjukkan bagian bawahnya. Kemudian dia memakai background tagar 25345D yang menunjukkan latar berwarna biru tua. Untuk teksnya berwarna putih atau teks white. Kemudian kontainernya maksimal 7 kali 1. Ini ada justify between item yaitu untuk memisahkan dua bagian. Kemudian untuk info sekolahnya sendiri ada kelasnya yaitu min setengah teks, center yaitu di tengah, dan text left. Kemudian ada teks kali satu, fontnya semi bold yaitu SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan di sini ada tulisan didesain oleh siapa yaitu desain SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian untuk backgroundnya sendiri ya abu-abu dengan inline block bulat full PX-4 dan PY-1 untuk posisinya. Kemudian untuk visitnya sendiri karena di sini memakai ini apa extension maka ditulis angkanya karena tidak bisa menunjukkan visit yang asli. Kemudian di kelasnya di justify lagi di center ke tengah. Untuk ini logonya Facebook
dan juga link profil-profilnya. Untuk Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube ditunjukkan link-linknya dan icon dari masing-masing aplikasi tersebut. Kemudian lanjut ke Google Map-nya sendiri, yaitu sama menggunakan font semi bold, lokasi kami di atasnya, dan kemudian ditaruh link dari Google Maps-nya yang menunjukkan lokasi dari MAN 1 ini dengan lebar 100% dan menggunakan full screen. Terus gaya style loadingnya lazy dengan warna putih. Baik, selanjutnya untuk alumninya, lanjut ke alumni. Untuk alumni di sini dengan sectionnya PY dan backgroundnya tulisan teks alumni dengan bold dan ada tulisan apa kata mereka tentang MAN 1 Bandar Lampung. Dan seterusnya akan dibacakan oleh Raid. Baik. Cuman kalau ini untuk tentang alumni eh, di section kelas yang mana itu ada beberapa card yang satu ke yang kedua dan ketiga sampai sampai card yang terakhir ini em, ini hanya untuk apa namanya sanksi utama yang dimiliki oleh MAN 1 Bandar Lampung adalah budaya Islamnya. Jadi ini saya minta sama Daniel juga berbicara sama saya karena dia juga yang buat code ini. Daniel, Oke, izin meneruskan dari Raid. Yang pertama itu ada di div class, yang dimana kelas itu grid call 1 atau medium grade-nya calls 2, LG-nya grid calls 4, gap-nya 6, dimana jaraknya itu ada 6 pixel jumlah jaraknya. Itu untuk maksimal lebarnya itu 7 kali 1. Terus maksimal auto pixelnya itu 4 maksimal. Lalu itu di bawahnya itu ada div class background. Untuk card 1 itu ada div class background white rounded 1. Itu untuk manggil kelas background white ground 1. Itu ada di bawahnya itu div class text 4 kali 1. Itu ada text style dengan lebar 500 dan otomatis, dan itu nggak ada isinya, itu isinya orang kayak gambar logo. Terus itu di bawahnya ada H3, di mana itu ada ukuran fontnya tersendiri. Untuk H3 itu ada namanya kelasnya kelas yang dipanggil itu adalah font semi bold. Nah, itu ada teks lainnya, teks teks di tengah. Itu ada MB min 2. Itu dengan nama Salma Afifah. Nah, itu ada paragraf yang kesan pesannya dari alumni tersebut, yang dimana disimbolkan dengan P atau paragraf. Paragraf ini memanggil kelas yang teks teksnya gray 7 dengan 700. Nah, itu dengan kata-kata masuk ke Man Satu Bandar Lampung adalah salah satu pilihan terbaik yang pernah aku buat selama hidupku. Nah, itu di kart 2 juga sama kayak kart 1 dengan nama yang berbeda, yaitu Imam Al-Farizi Kausar. Nah, itu di kart 3 juga akan sama kayak kart 1 ataupun kart 2 dengan namanya Aisyah Syahrini. Itu di kart 4 juga sama kayak kart 3. Saya rasa cukup penjelasan dari eh, section alumni ini.
Dilanjutkan di navbar, dilanjutkan oleh Daniel Hardiansyah. Oke, selanjutnya di bagian navbar. Navbar yang pertama ini ada div class yaitu namanya navbar container. Kemudian di dalam div class ini berisi image source yaitu logo PNG yaitu berfungsi untuk menampilkan logo. Dan di bawahnya ada div class new container. Ini adalah pembuka div yang berisi semua item navigasi. Selanjutnya ada div class nav item beranda. Nah, jadi ini adalah menu pertama bernama beranda. Kemudian di bawahnya lagi ada active class, nav item profil, kemudian ada logo tanda panah ke bawah. Nah, jadi apa namanya di div class ini menunjukkan kalau div class ini ada submenu. Submenunya ini diletakkan di div sama dengan dropdown. Ya, yang itu yang berisi tiga submenu yaitu sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi. Kemudian di bawahnya lagi ada div class nav item berita. Nah, itu sama kayak tadi, yaitu div class Belanda. Kemudian di bawahnya lagi ada uh, div class nav item bidang. Nah, uh, di div class nav item bidang ini juga memiliki submenu yaitu pendidikan dan keagamaan. Selanjutnya ada div class nav galeri. Nah, div class nav galeri ini memiliki apa namanya submenu juga yaitu foto dan video. Kemudian div class nav informasi publik. Di div class nav informasi publik ini memiliki dua submenu juga yaitu PPID dan layanan informasi. Kemudian di bawahnya yaitu div class item pelayanan. Kemudian kemudian ke navbar CSS-nya. Di navbar yang pertama ada navbar container yaitu display flag, like itemnya center, kemudian justify kontennya space around, background colornya putih, box shadow-nya 0, 2 pixel dan 4 pixel dengan warna hitam. Kemudian ada positioningnya yaitu sticky, paddingnya 0 rem, 2 rem, kemudian z indexnya 100. Nah, kemudian yang bawahnya ada navbar container image, height-nya 40 pixel, kemudian margin right-nya 3 rm, kemudian di bawahnya ada nav item yaitu posisinya relatif, front wake-nya bold, colornya warna biru, kemudian kursornya pointer, paddingnya 1,5 rem, terus 1 rem, kemudian transisinya background color dengan 0,2 second is, kemudian transformnya 0,1 second is. Kemudian bagian bawahnya ada nav item hover, background colornya hitam, item RGBA yaitu 446280,05. Kemudian di bawahnya lagi ada nav item aktif yaitu transformnya scale 0,98, background colornya hitam. Kemudian di bagian bawahnya drop down dengan displaynya non, positionnya absolute, topnya 100%, left-nya 0, 0, kemudian background colornya putih, box shadow-nya 0 pixel, 2 pixel, dan 6 pixel dengan warna hitam, kemudian min white-nya 160 pixel, z index-nya 50, kemudian overflow-nya hidden. Kemudian di bagian drop down A yaitu displaynya block, padding-nya 10 pixel, kemudian 15 pixel, warnanya biru, teks dekorasinya non, transitionnya yaitu background color 0,2 is, kemudian transformnya 0,1 is. Nah, kemudian drop down hover, background colornya putih, kemudian bawahnya lagi drop down aktif, transformnya scale 0,98, background colornya putih, kemudian di bagian nav container displaynya flat, gapnya 20 pixel, kemudian ini optional responsive yaitu add media dengan make white 168 pixel, kemudian nav container flag wrap-nya ini wrap, kemudian gapnya 10 pixel. Oke, cukup dari presentasi dari kami. Maaf ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.